Jadi suatu hari salah satu sahabat Rasulullah ini ketika datang sholat subuh, lalu setelah Rasulullah menjadi imam, selesai berzikir, lalu ketika melihat masih ada sahabat yang kembali berdiri, dilakop dengan nama Abu Dajjan. Abu Dajjan, lalu setelah sholat Rasulullah menghadap kepadanya, lalu ditanya, ya Abu Dajjan, mahaluka anta akhar, apa sebabnya engkau terlambat sholat subuh pada pagi hari ini? Lalu Abu Dajjan menceritakanlah, aku tadi subuh ketika azan berkumandang, aku bertetangga dengan seorang Yahudi. Lalu perbatasan rumah kami itu ada beberapa pohon, tetanggaku ini yang Yahudi ini, pohon-pohon kurma yang pada masa sekarang ini buahnya adalah ranum. Lalu datang angin kencang. Ketika angin berangkat, maka berjatuhanlah buah-buah tersebut. Ketika aku akan melangkah ke masjid, terfikir olehku, seandainya aku langsung pergi ke masjid, kalau dari ada anak-anakku yang bangun atau nanti dari, lalu ia memungut buah itu lalu dibawa ke rumah. Padahal kita kalau dalam secara hukum fikih, kalau kita bertetangga, tapi kalau sesama muslim ya bertetangga dan condong ke rumah kita itu kan boleh kita mengambilnya itu. Dan yang merasa diambil buahnya itu ya paham dia dengan sesama muslim ini, maka kena Yahudi. Lalu aku kumpulkan itu, lalu aku kembalikanlah buah itu, baru aku pergi ke masjid. Maka ketika itu terlambatlah aku. Inilah yang menyebabkan aku terlambat. Di saat itu Utsman bin Affan mendengarkan kalimat itu, lalu berdiri, ya Rasulullah, jika engkau izinkan, biarlah aku bersama Abu Dajjal untuk pergi ke rumah Yahudi itu. Rasulullah dah tahu saja ini apa yang dilakukan sahabat ini. Lalu ketika berdiri Utsman bin Affan, berdiri juga Umar bin Khattab, berdiri juga Ali bin Abi Thalib, kemudian berdiri juga Abu Bakar As-Siddiq. Dari antara mereka ini kan semuanya rata-rata peniaga. Peniaga itu yaitu berdagang, kecuali Ali bin Abi Thalib. Tak terkecuali lagi Abdurrahman bin Auf yang dikenal dengan kolong murad di saat itu. Lalu mereka beramai pergi ke rumah Yahudi itu, lalu diketoklah pintu Yahudi ini. Begitu dibuka, Yahudi ini sangat terkejut. Kenapa para sahabat ini masih pagi begini datang ke rumah? Lalu apa gerangan kalian datang ke rumah? Dikatakan kepada Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, kami datang ke sini ingin berbagi dengan saudara kami ini Abu Dajjal. Lalu ya masih bertanya, apa masalah yang berbagi? Apakah engkau bertetangga dengan dia? Iya. Lalu apakah pohon-pohon kurma yang berada di perbatasan dengan rumah sahabat kami ini adalah kurma-kurmamu? Iya. Jika engkau mau menjual batang kurma itu, kami akan beli pagi hari ini. Itu yang dikatakan oleh ini, kami beli. Tentu Yahudi ini semakin heran, kenapa kok pohon kurma ini saja yang beli gitu? Lalu dikatakan, apa sebabnya kalian ingin membeli? Kami akan bersama membayarnya, lunaskan pagi hari ini. Lalu ditanya, apa sebabnya? Kami tadi melihat mendengarkan dialog antara sahabat kami ini dengan Rasulullah. Salah satu yang menyebabkan ia terlambat pergi sholat subuh hanya karena adanya pohon kurma ini dan buahnya berjatuhan. Dan dia takut keluarganya memakan sesuatu yang tak diridhai oleh Allah. Maka dia kumpulkan buah kurma kamu yang jatuh ini, dikembalikan kepada halamannya. Lalu dilihatnya yang nampak halaman itu. Lalu dia katakan, aku tidak menjualnya. Tapi jika sudi kalian, bawalah aku ke depan Muhammad. Lalu orang Yahudi ini berdialog, menyatakan itu, apakah itu benar sesuatu ini, lalu masuk Islam dia. Maksudnya, apa yang kita ambil dari kisah ini, rasa memiliki dan rasa persaudaraan yang tinggi itu akan membuat satu orang itu bersatu dengan kecintaan Allah kepadanya. Apa yang menumbuhkan rasa ini? Karena kedekatan kepada Allah dan Allah memberikan rasa cinta itu antara satu dengan yang lain. Hanya karena pohon kurma itu saja peduli, karena saudaranya tak terlambat pergi sholat saja dia cari apa masalahnya. Rasulullah itu setiap selesai sholat itu berzikir lalu menghadap para sahabat. Jadi sahabat itu ada mempunyai kapling-kapling, ada yang bagi sayap kanan, ada sayap kiri. Jadi kalau dia melihat ada seseorang yang kosong, dia tanya, ini kemana sahabat ini? Jadi mereka tuh punya tempat-tempat sendiri di masjid itu, sehingga kebiasaan itu selalu dilihat oleh Rasulullah, ini kenapa kosong? Kemana perginya? Jadi kepedulian itu beradanya di masjid. Makanya terkadang kita melakukan ibadah di atas ibadah, ibadah di atas ibadah, ibadah di atas ibadah. Terkadang ibadah itu belum tentu memiliki sesuatu yang tinggi di sisi Allah daripada kita melakukan sesuatu yang kadang meninggalkan suatu maksiat itu lebih besar pahalanya daripada beribadah itu sendiri. Salat saja Allah telah menggambarkan dalam salat itu, siapa orang yang salat itu? Ya orang yang memang betul-betul allazina hum fi salatihim khashi'un.
Tapi adakah orang sholat itu yang celaka? Ada. Siapa? Syahun. Ya kan? Siapa orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang memang mendirikan sholat tapi ya lalai. Ya kan? Berarti kan ibadah itu juga, kita jangan hanya ibadah, tapi ibadah itu terkadang tak mempunyai arti di sisi Allah. Nah, lalu kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik? Ya, kadang-kadang mencegah kemungkaran itu lebih besar pahala daripada kita beramal soleh. Apa contohnya? Kalau tak, Rasulullah tak akan bersabda memindahkan duri di jalan itu saja, itu lebih besar pahalanya daripada sholat yang lalai tadi. Nah, ini strategi, maksudnya ketika kita beribadah kita harus mencari. Makanya ketika Allah menurunkan kalimat yang sifatnya adalah kebaikan, berarti itu adalah amru bil ma'ruf. Amru bil ma'ruf, baik dia menyuruh kepada orang lain atau dia menyuruh kepada dirinya sendiri. Kalau dia melakukan sesuatu yang melarang-larang yang buruk itu, atau menahan diri dari perbuatan yang buruk itu, disebut dengan nahyil mungkar. Makanya ketika itu berada pada diri sendiri, Allah pun telah membagi hari ini. Jadi judul yang di kitab ini adalah fi hubbin fillah, kecintaan kita kepada Allah itu ketika kita mengikuti apa yang menjadi perencanaan Allah dalam kehidupan ini. Makanya Allah menjelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara sahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika diciptakan langit dan bumi. Minha, daripada yang 12 itu arba'atu hurum. Ya kan? Ada 4 bulan yang bulan haram. Nah, ini bukan hanya sekedar Allah memberikan tahu bahwa bulan itu 1 tahun itu 12. 12 itu nanti ada 4 bulan haram, ada bulan Ramadan, ada bulan-bulan yang lain, bulan Sya'ban. Bukan hanya memberi sekedar, ini untuk strategi bagaimana kita beribadah. Ada yang kita itu beribadah hanya 1 malam, tapi ketika mendapatkannya lebih dari 1000 bulan. Ada yang kita sholat, pada sholatnya cuma sunnah, tapi karena dikerjakan sepertiga malam, maka dia akan mengangkat kita kepada maqam mahmudah. Ya. Ada yang kita sholat cuma itu tadi 2 rakaat, tapi kita mendapatkan keberkahan di masjid. Itu adalah tahiyatul masjid. Nah, ini kenapa dijelaskan dalam kalimat ini, kata Imam Syekh Abdul Qadir, iza aradta an tuhibbullah wa ahabbakallah an takhtaru bainal ibadat. Walaupun ibadah itu kalian lakukan, tapi kalian juga harus bisa menyisihkan mana waktunya, mana tempatnya, mana sholat yang betul-betul pada posisi yang memang mengangkat kita. Hanya dikerjakan dengan sedikit, tetapi Allah memberikan lipat ganda yang akan. Salah satu apa lagi pekerjaan selain sholat? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Jadi dikatakan contoh orang yang memberikan sebagian dari para hartanya di sabilillah, tapi dikaitkan fi sabilillah, ya kan? Betul-betul dengan keikhlasan. Fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Seperti apa dia dimisalkan oleh Allah? Memberikan infak, lalu dari infak itu tumbuh menjadi 7 cabang. Dari 7 cabang itu setiap cabang itu adalah 100. Berarti sekali dia melakukan perbuatan yang baik, dia mendapatkan antara 10 sampai 700 kali. Tapi bukan hanya itu, wallahu yudaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lagi dari apa yang telah diberikan itu sesuka hati Allah. Ya kan? Sesuka Allah. Nah, ini yang mempunyai strategi tadi. Maksudnya dikatakan iza turidu an iza aradta an tuhibbullah wa ahabbakallah fi mahabbatil muwafaqah. Nah, jadi dikatakan anfik ala ma biqadrika fi ibadatika wa takhtarul awqatul al-mukhtarah. Jadi maksudnya jika engkau ingin mencintai Allah, lalu Allah mencintaimu, maka jadikanlah dirimu memilih mana ibadah-ibadah yang terbaik itu. Walaupun kita melakukan semua, mana waktu-waktu yang terbaik itu. Kalau kita tanya lagi, kenapa kita harus umroh misalnya Ramadan? Kenapa kita harus ke tanah haram? Ada tempat yang dimuliakan, ada waktu yang dimuliakan, ya, di sisi Allah itu. Kalau sudah bulan Ramadan, kita sholatnya sepertiga malam. Nah, kita umroh Ramadan, waktunya Ramadan. Sholatnya sepertiga malam di Masjidil Haram, malamnya malam Jumat. Itu kan strategi ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita peluang untuk mendapatkan ibadahnya sama. Mungkin 8 rakaat dengan 3 witir 11 rakaat, tapi kalau dilakukan sepertiga malam, malamnya Jumat, ya kan, di Masjidil Haram, waktunya waktu umrah Ramadan. Menumpuk. Pekerjaannya sama dengan kita kerjakan di rumah. 8 rakaat, 3 witir, tapi kita kerjakan di rumah, di tempat kita. Berbeda kan hasilnya dengan apa yang kita dapatkan ketika kita umroh. Nah, muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas, pandai dia mencari strategi itu. Maka kalau dia lakukan itu, dia akan mendapatkan kecintaan Allah kepada dirinya. Makanya kalimat pendek
ketika Allah menjelaskan tentang apa namanya, tentang ibadah itu adalah ketika Allah menginginkan mencintai seorang hamba itu, Allah kasih dengan sebuah kalimat yang pendek dalam surat Ali Imran ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, kata Allah menyatakan kepada Rasulullah, qul, hai Muhammad, katakan kepada umatmu, ya, kepada mereka, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin mencintai Allah. Apa kata Rasulullah? Fattabi'uni. Dan yang tadi yang saya ceritakan tadi itu, Rasulullah telah mencontoh-contohkan itu kepada para sahabat. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Nah, mengikuti aku ini sekarang yang banyak kesalahpahaman di antara banyak antara ini dengan ini bersalahpahaman. Sebenarnya perkara itu sudah selesai. Seperti yang kemarin datang ke Indonesia lalu mengatakan, kenapa orang Indonesia ini setiap ada sesuatu yang baik bertakbir, ya, nah, daripada dia berteriak yang lain menteriaki para penyanyi, bagus dia bertakbir, ya, ya. Oh, itu enggak dicontohkan Rasul, apa semua yang tidak dicontohkan Rasul itu tak boleh? Ini kan persoalan akhir zaman ini kan begitu. Berlaku perkataan apa, Khalid Turab bikin sesuatu yang aneh, yang lain dari yang lain, kita terkenal. Kalau bahasa Arabnya terhadap orang Arab itu bul ala zamzam fatu'raf, kencingi sumur Zamzam kamu terkenal. Itu sekarang itu. Lalu ketika kita memulai doa, ala hazinnya wa ala kulli niyah shalihah, kan itu kan? Mari kita mulai doa kita ini untuk kepentingan kita ini, atas doa ini dan kepada doa amal-amal kita yang saleh. Lalu kita katakan Al-Fatihah. Itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Persoalannya Indonesia ini dari dulu itu tuh, walaupun tak mengerti dia siapa Imam Syafi'i itu dan tidak mungkin guru-guru kita dulu itu mengajak kita sesat, ya, saya masih ingat dulu pernah di persoalan kita dulu kalau duduk ini ya, persoalan akhir zamannya kita duduk tahiyat, baik tahiyat akhir ataupun tahiyat pertengahan itu setelah 2 rakaat, tangan ini kan tak boleh lebih dari lutut. Nah, begitulah menjaraknya. Kemudian ada juga kita dulu kalau sudah lain-lain pekerjaan itu dalam satu waktu itu, dalam satu tempat itu, misalnya kita berdiri, itu bolehnya hanya 3 kali, kan itu ya. Kelebih dari itu berarti nanti akan merusak sholat kita itu. Nah, itu kan kita ingin mengetahui bagaimana sholatnya Nabi kan harus turun kepada sesuatu yang sebutnya, makanya ulama itu warasatul anbiya. Imam mazhab itu kan bukan juga dia mengarang-arang dia melakukan. Lalu kita sekarang mengatakan kita langsung kepada Nabi, dari mana bisa langsungnya kepada Nabi? Buku-buku itu jadi karang. Ini kan persoalan ini. Dan itu tidak dari memang inilah hidup akhir zamannya. Makanya saya katakan tadi, kenapa hubungannya tadi? Fattabi'uni, mengikuti Rasul itu yang mana? Ya, dalam kalimat ini, yang mana? Dan kalimat itu dikatakan yuhibbukumullah, ikuti Rasul maka Allah akan mencintaimu. Nah, lihat. Sekarang kita tanya lagi, apa yang menjadikan Allah itu, bagaimana tanda Allah itu mencintai kita? Kan tadi kalimatnya kan selalu dikatakan ikuti Rasul, ini tidak ada nih, ini tidak ada nih dilakukan Rasul. Ngikuti Rasul itu seperti ini tak bisa ini, kan itu ya. Maksudnya ini yang Rasul yang mana? Dia pernah enggak? Nah, kan Rasulullah mengatakan, ya kan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Apa kita bisa melihat langsung? Enggak, tentu dari riwayat. Riwayat itu diartikan dengan asbabul wurudnya. Dengan asbabul wurudnya itu kenapa hadis ini keluar? Lalu siapa yang melihatnya? Sahabat turun kemana? Tabi'in sampai kepada Imam Mazhab. Dari Imam Mazhab itu baru nanti kepada para ulama. Baru kita tahu bagaimana kita mengaji. Dan apakah kalau seperti itu, apakah kita dulu waktu kecil kita mengaji alif dati alif bahwa itu adalah sesuatu yang bid'ah? Itu kan cuma cara. Oh, di zaman Rasul tidak ada ini mengajarkan seperti alif dati alif, bahasanya juga bahasa Minang, ya kan? Tidak mungkin juga dibuat zaman Rasul. Ya, ini kan persoalan-persoalan hari ini yang memecah. Jadi hati ini kalau tidak, makanya Allah menurunkan alam nasrah laka sadrak, berbesar hatilah selama dia tidak berpusat kepada memalingkan penyembahan kita kepada Allah kepada yang lain, atau menjadikan Allah itu sebagai tandingan. Itu oke lah, tak ada masalah. Nah, balik kepada tadi, jika kamu betul-betul mencintai Allah, ini al-mahabbah fillah, ini dalamnya, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah. Lalu kalimat itu apa? Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat itu kan, jika kalian hai Muhammad katakan kepada mereka, jika kalian ingin mencintai Allah, maka ikuti aku. Itu yang tadi dalam kalimat ikuti aku tadi itu. Yuhibbukumullah. Jika kalian mengikuti Rasulullah SAW, maka kalian akan Allah mencintai kalian. Apa tanda Allah mencintai kalian? Yaghfir lakum dzunubakum. Dia akan mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Nah, sekarang tentu kita bertanya, macam tadi, apa yang menyebabkan manusia ini mengikuti Rasul? Karena dia cinta kepada Allah. Lalu apa tandanya Allah mencintainya? Karena dia mengikuti Rasul, kan gitu ya. Lalu apa yang menandai manusia itu dicintai oleh Allah? Allah ampuni dosanya. Ya. Kita viral itu belum tentu Allah cinta.
Maksudnya mungkin kita membuat khalif turab tadi, sesuatu yang aneh dibuat. Nanti kalau kita tantang dengan itu lalu keluar hadis, ya. Maksudnya sesungguhnya al-Islam itu bada al-Islamu gharib. Islam itu dimulai dengan sesuatu yang cukup aneh. Lalu dia akan menjadi sesuatu yang aneh sampai di akhir zaman dikatakan tubalil ghuraba. Maka sesuatu yang baiklah bagi orang-orang yang dianggap aneh katanya di akhir zaman. Dia buat aneh-aneh terus gitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya keyakinan kepada Islam ini, keyakinan kepada Allah ini, Allah akan mencintai orang ini ketika dia diampuni dosanya. Kita tanda sekarang. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu diampuni oleh Allah dosa kita? Makanya ada hadis-hadis yang lain yang mengatakan Allah meringankan langkah kita dan diri kita untuk melakukan kebaikan. Apakah nilai kebaikan tadi itu ketika Allah mencintai seseorang lalu Allah mengampuni dosa seseorang lalu orang itu diringankan berbuat kebaikan? Apakah kebaikan itu hanya domain orang-orang yang menuduh itu? Tidak. Banyak orang lain berbuat baik. Kebaikan yang dibuat orang itu adalah tanda-tanda dia diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang telah berlalu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu ada strategi di dalam kita melakukan kebaikan. Terkadang perbuatan baik itu lebih sedikit pahalanya daripada seseorang yang meninggalkan maksiat. Ya, banyak orang melakukan itu, meninggalkan maksiat, berikhtiar dia untuk melakukan itu. Bahkan kalau kisah-kisah ini banyak dari para sahabat bagaimana Rasulullah mengumandangkan bagaimana Rasulullah itu menampakkan kepada seorang yang lain selain Islam, ya, ketika Rasulullah sedang duduk, lalu ketika itu masuk pendeta Yahudi, lalu pendeta Yahudi ini merasa Rasulullah itu punya hutang kepadanya. Memang Rasulullah mengakui, lalu dia mendekati Rasulullah, serban Rasulullah itu diambil sehingga ditarik hampir mencekik leher ini. Lalu ketika itu dikatakan, ya Muhammad, aku ingin hutangku itu kembali. Jadi hutang itu sekitar 20 sak korma kering, itu lebih kurang kalau satu sak itu 2,7 kilo, berarti itu sekitar 54 kilo. Pernah Rasulullah meminjamkan karena masa paceklik, tapi itu dipinjamkan untuk bukan hanya untuk makan, untuk bagi-bagi. Lalu ditarik, aku ingin engkau membayar hari ini. Para sahabat ada di depan Rasulullah. Kata Rasulullah, ini kan belum jatuh tempo hutang itu. Kata Yahudi ini, pendeta Yahudi ini, aku ingin hari ini karena aku memerlukan itu. Rasulullah sabar saja. Baik. Begitu Rasulullah bilang baik, Umar bin Khattab itu berdiri, ya Rasulullah, izin. Kenapa ya Umar? Jika engkau mengizinkan aku menarik si Yahudi ini keluar dari masjid ini, dari majelis kita ini, dan kau izinkan aku penggal leher, ini kan kafir. Itulah. Kalau Umar tuh main gitu aja dia. Lalu kata Rasul, tidak, duduk ya Umar, kita selesaikan dengan cara yang baik. Lalu dia katakan, Umar, aku memerintahmu untuk pergi sama Yahudi ini ke Baitul Mal. Bilang di Baitul Mal, aku mau minjam untuk membayarnya. Bayar 20 sak kepada Yahudi ini. Baik ya Rasulullah. Lalu dikatakan lagi, ambil lagi 20 sak, berikan lagi kepada Yahudi ini. Kata Umar, yang pertama adalah membayar hutangmu. Baik ya Rasulullah. Yang kedua, untuk apa 20 sak ini diberikan kepada Yahudi ini? Kata Rasulullah, tadi engkau berdiri dan minta izin kepadaku telah mengancam jiwanya. Lihat Rasulullah menghalangi orang untuk melakukan, padahal itu sesuatu yang mulia juga Umar membela Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, karena engkau tadi tak bisa menahan diri dan mengancam jiwanya, 20 sak yang kedua itu adalah membayar daripada pengancaman jiwanya itu. Tak bicara Umar bin Khattab itu. Lalu berjalan mengiringi orang Yahudi ini pergi ke Baitul Mal. Diketok kepada bendaharanya, lalu diambil 20 sak dibayarkan. Ambil lagi 20 sak dibayarkan. Ini yang hutang Rasulullah, ini yang disuruh diperintah Rasulullah untuk aku memberikan kepadamu karena aku telah mengancam jiwamu. Kata Yahudi itu, terima kasih Umar. Umar pun diam 1000 bahasa, tak bicara. Akhirnya Yahudi ini mengatakan, ya Umar, tidakkah engkau sebelum kita berpisah engkau berikan kesempatan aku untuk berbicara? Kata Umar diam. 2 kali 3 kali dikatakan Yahudi, luluh juga hati Umar, katakan silakan kau mau bicara. Apa dia katakan? Sesungguhnya apa yang aku lihat tadi daripada apa yang dilakukan oleh Muhammad, sesungguhnya telah ada dalam kitab-kitab kami. Dalam kitab kami menerangkan tentang kerasulan Muhammad itu. Tapi karena dulu aku hanya membaca tentang tanda-tanda kerasulan Muhammad itu, aku tidak bisa membuktikan. Aku ingin membuktikan ketika ia seorang yang pemaaf dan amanah. Maka tadi aku buktikan, aku sebenarnya tak membutuhkan hutang itu. Cuma aku ingin membuktikan bagaimana seorang sosok Muhammad Rasulullah SAW bermuamalah kepada selain orang-orang yang berada dalam sahabatnya itu tadi. Tapi aku telah membuktikan. Maka ini aku kembalikan ke Baitul Mal, bawa aku ke depan Muhammad Rasulullah SAW. Bersahadahlah orang Yahudi, pendeta Yahudi ini bersahadat, masuk Islam. Maksudnya, terkadang pencegahan, nahyul mungkar tadi itu lebih besar pahalanya daripada ibadah tok. Jadi kalau kita masih bisa, kita beribadah, ya kan? Belum tentu hal ini betul-betul terima sama Allah. Makanya wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun.
lalai. Yang kedua apa? Allazina yurauna, ya kan? Salat hanya untuk dipandang, salat hanya untuk dipuji. Bahkan kita memang ibadah mungkin membaca Al-Qur'an, tapi membaca Al-Qur'an ini hanya untuk viral, hanya untuk disanjung oleh manusia, hanya untuk supaya orang berdecak kagum dengan kita. Berarti kan inti ibadah ini tak lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh orang berupa maksiat. Makanya tadi dikatakan, bukanlah karena Allah itu bahwa Allah itu mencintai kita itu karena Allah menambah jabatan kita, lalu menaikkan kita sebagai jabatan yang tinggi, lalu Allah memberikan harta yang lebih banyak, atau Allah meletakkan kita sebagai orang yang sangat terkenal. Tapi bagaimana Allah sayang kepada kita? Allah ampuni dosa kita. Bagaimana cara Allah mengampuni dosa kita? Kita dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu dijelaskan dalam kalimat ini. Maka dikatakan waqifan zahiran wa batinan syiran wa alaniyah. Sesungguhnya orang yang diberikan oleh Allah keampunan itu akan dibukakan oleh mata hatinya ini untuk melakukan sesuatu perbuatan baik, baik secara sir, rahasia dalam dirinya, ataupun dia secara nyata. Makanya apa yang dilakukan para sahabat tadi adalah tenggang rasa antara satu. Itu dalam hukum bersahabat itu namanya al-ithar. Ithar itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang sahabat kepada yang dia memerlukan itu, tapi dia tahu sahabat itu lebih penting daripada itu, maka dikasihkan. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang yang di akhir itu kan, li an amsi ma'a akhi wa aqdi hajatahu khairun li an a'takifa fi masjidi sahran. Kalimatnya pendek yang di akhir hadis itu. Rasulullah menjelaskan bahwa dalam kalimat itu, aku berjalan dengan sahabatku, dengan saudaraku, lalu aku penuhi hajatnya. Tidak perlu hajat yang besar, entah sekilo beras, dia mungkin yang sedang dibutuhkannya, entah 100.000 rupiah yang sedang sangat dibutuhkannya di saat itu. Walaupun kita juga butuh, dia lebih membutuhkan itu. Itu lebih baik, kata Rasulullah, aku berjalan dengan sahabatku lalu aku memenuhi hajatnya, walaupun itu kecil bagi kita, tapi itu adalah hajat yang sangat sangat dia butuhkan. Ya. Walaupun dalam kalimat al-ma'un itu sebenarnya al-ma'un itu kan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ini bertetangga, lalu tetangga itu ketika ingin masak, udah selesai masaknya, ingin memasukkan garam habis, pergi ke rumah kita meminta. Ini ibu sama ibu nih, pas mau minta garam di rumah tuh pas itu pula yang terakhir. Kasihkan itu al-ma'un, maksudnya orang yang memenuhi kebutuhan yang sangat urgen, walaupun hanya sesendok teh garam. Kan? Karena itu barang sesuatu yang penting kan, tak bergaram memaksakan kan, itu hanya memberi itu kan, kalau dalam pikiran kita kan remeh, tapi itu kata Rasulullah khairun li anak abdi hajatuh, karena aku memenuhi kebutuhan yang sangat urgen, yang sangat penting, pokok dia, lebih baik daripada aku beriktikaf di masjidku. Iktikaf di masjid Rasulullah itu satu kali iktikaf itu kan 1000 itu syahran. Coba bayang Rasulullah, terkadang perbuatan baik itu tidak perlu besar nampaknya, yang kecil seperti itu pun kata Rasulullah itu lebih baik daripada aku beriktikaf di masjidku ini sebulan penuh, hanya memenuhi itu. Jadi persoalan kita ini adalah bagaimana kita memilih. Makanya sebenarnya perang yang dahsyat itu, yang payah mengalahkan itu sebenarnya bukan perang karena banyaknya peralatan itu, ya kan? Indonesia ini merdeka karena perang dengan peralatan yang besar atau tidak? Tidak. Tapi kenapa? Gerilya. Maka umat Islamnya harus bergerilya ini untuk pemilu 2024. Saya tidak berkampanye, tapi saya katakan kita harus bergerilya, harus tahu sadar diri kita. Maksudnya tidak mungkin kondisi kita ini bisa berubah kalau kita tidak bergerilya satu sama lain. Pahamkan kepada orang-orang yang maju itu, bikin strategi sebagaimana kita bisa memilih-milih mana ibadah yang paling penting, lalu dia mempunyai keberkahan dari Allah yang lebih banyak. Begitu juga dalam kita bergerilya itu. Kenapa? Makanya Panglima Sudirman itu bergerilya lalu mengumpulkan dalam satu waktu, ya, dalam sebuah riwayat yang disebut dengan semacam berkumpul bersama di pendopo itu, lalu mengatur strategi dalam keadaan sakit. Kenapa dia harus menyusun bagaimana kita bisa mencari ibadah yang paling dimuliakan oleh Allah itu untuk itu kan kita bergerilya. Ini mana nih? Sepertiga malam. Malamnya dari 7 hari itu apa malam? Malam Jumat. Sepertiga malam meminta kepada Allah. Lebih baik daripada hari-hari yang lain, karena memang hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Lalu kenapa bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu dah Sayyidus Suhur. Kenapa di bulan-bulan haram nih? Karena dia berlipat apa yang kita lakukan dari perbuatan baik, maka kita tinggalkan perbuatan buruk di bulan-bulan haram itu. Karena orang-orang jahiliyah itu pun kalau sudah bulan haram dia menahan diri. Walaupun mungkin ada beberapa yang dipindah-pindahkannya bulan haram itu, ya. Jadi dia mengatur dirinya tidak berperang, tidak saling mencela. Dia tahu di situ tidak melakukan sesuatu yang dalam bulan haram itu sesuatu yang besar dosanya. Nah, kalau kita di bulan haram ini juga kita melakukan sesuatu yang menyusahkan saudara kita, berarti kita lebih parah daripada orang-orang jahiliyah itu. Nah, ini yang dijelaskan. Makanya tadi katakan kecintaan Allah kepada seseorang hamba itu bukan Allah memberikan dunia ini. Makanya yang paling mudah kita ambil beginilah. Kita masuk masjid tadi.
Kenapa Allah menyuruh kita berdoa? Dan Rasulullah mencontohkan setiap apapun yang kita pekerjakan jangan putus dengan kalimat setiap amal kebaikan yang kau lakukan itu jangan tinggalkan bismillah. Bismillah itu. Kenapa? Dia menyangkutkan hati kita dengan Allah. Diri kita ini kita sangkutkan sama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Kenapa bi di situ? Kenapa? Kita sangkutkan. Karena sesuatu yang kita mulai dengan sesuatu yang baik itu apa yang dijadikan oleh Allah itu itulah gunanya tawakal. Ada niat dari hati ini kan tersentuh ada niat. Kemudian ada azam, tekad. Dia kalau niat saja, tidak bertekad dia, tidak jadi dia. Makanya Allah, faiza azamta, fatawakal, Allah. Apa guna tawakal ini? Supaya kita tak kecewa dengan hasil. Itu maksudnya. Kalau hasilnya baik, oke. Kalau hasilnya tak sesuai dengan rencana kita, berarti kita sudah menyerahkan kepada Allah. Itulah hasil yang diberikan oleh Allah yang kita butuhkan. Itu gunanya nilai tawakal itu. Makanya ketika tadi kita melakukan sesuatu, mulailah dengan kalimat Allah. Bismillah. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itulah yang mengiringi perbuatan baik kita dengan sesuatu yang baik. Lihat bagaimana Allah memisahkan antara dunia dan akhirat. Kita masuk masjid, apa baca doa kita? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Abwab itu jamak dari bab, ya kan? Babun satu. Kita masuk masjid itu dari pintu satu pintu atau pintu banyak? Kita, seorang kita ini masuk dari satu pintu yang banyak. Satu pintu. Tak mungkin, kita ini kan punya jasad, kita kan satu, masuk dari satu pintu. Lalu yang kita minta apa? Iftahli, bukalah bagiku abwaba rahmatika. Pintu-pintu rahmat. Lihat tuh. Ini akhirat ini. Apa tempat yang paling baik di atas bumi? Masjid. Apa tempat yang paling buruk di atas bumi? Pasar. Ya, makanya kalau masuk pasar tuh la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca itu. Lalu tambahnya apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu man fiha wa inni a'udzubika min min syarri man fiha wa syarriha wa syarri man fiha. Ya Allah, aku memohon kepada aku meminta dari kebaikan pasar ini dan kebaikan orang-orang yang berada di dalam pasar. Dan aku memohon perlindungan darimu daripada keburukan pasar ini dan keburukan orang-orang yang dalam pasar ini. Kalau Imam Nawawi mengatakan seseorang yang membaca ini, apapun yang terjadi pada dirinya di pasar itu dia akan merelakan dia kepada Allah. Balik kepada yang tadi. Begitu Allah menyuruh kita membaca itu masuk ke dalam masjid itu, yang kita minta itu abwaab rahmah. Kenapa? Karena akhirat itu adalah lebih besar daripada dunia yang kita capai. Tahu enggak arti dunia? Dunia itu dari kalimat daniun. Daniun itu apa? Sesuatu yang sesuatu yang sangat tidak baik gitu. Maksudnya daniun itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang buruk. Makanya disebut dunia karena dia adalah sementara. Ya, daniun, rendah, sesuatu yang rendah. Maka ketika kita keluar masjid apa kita baca? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Fadlun itu apa? Karunia kan? Karunia itu di dunia. Karunia Allah itu di dunia. Kenapa itu tidak dimisalkan oleh Allah kepada Rasulullah? As'aluka min fadail. Jamak dari fadlun itu kan fadail. Kenapa kita masuk itu abwab, tapi ketika keluar min fadlik? Karena rendahnya dunia itu. Maka ketika kita keluar dari masjid itu, kita mengharapkan bagaimana kita mendapatkan kehidupan dari dunia ini. Karena itu Dani, jangan hanyut di situ, tapi hanyutlah kamu di dalam ini dengan abwab rahmatika. Makanya kesempatan kita di masjid itu kan tak banyak. Kesempatan kita di luar ini, hidup kita yang siang itu, mana kita banyak di masjid atau di tempat kerja kita? Banyak di tempat kerja kita. Tapi yang kita minta adalah fadlun. Kita di masjid itu hanya sholat subuh, nanti sholat zuhur kalaupun sempat ke masjid. Kadang-kadang di musola yang dekat kantor, kita meminta apa? Rahmat ini ada. Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Kenapa? Supaya Allah membimbing. Dalam arti apa? Yang kita minta itu adalah mahabbatillah. Makanya dalam kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kalimat itu. Jadi salat itu adalah silah antara manusia dengan Allah yang akan membimbingnya dalam kehidupan itu. Jadi walaupun dia keluar dari masjid lalu dia meminta fadail, ya, karunia-karunia yang dalam kehidupan itu, tetap dia gantungkan dengan doa itu. Doa inilah yang meminta. Ketika kita sudah azamta fatawakal Allah. Tawakal inilah yang menjadikan manusia ini baik pandangannya terhadap hasil yang telah dia usahakan dalam kehidupan. Disitulah mahabbatillah itu. Maka oleh sebab itu dikatakan dalam kalimat ini oleh Syaikhul inni la uridu li wa inna ma uridukum lakum fi hibalikum bainakum wa bainallah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dikatakan sesungguhnya Allahumma salimna min sururihim warzuqni khiyarikum dunya wal akhirah. Ada salah satu doa yang dibaca oleh beliau ini, dikatakan ya Allah selamatkanlah kami daripada keburukan dunia itu
dan berilah kami rezeki dari kebaikannya. Dari kebaikan rezeki itu yang membawa kami untuk terus-menerus mengingatkan kami kepada akhirat yang lebih kekal. Jadi dikatakan inilah uridukum li wa innama uridukum lakum fi muamalatikum ma'allah wa hibalukum aftal min hibalukum minad dunya. Hubungan kamu dengan Allah itu lebih ketat daripada hubungan kalian dengan dunia yang kalian lakukan. Karena itu sifatnya adalah sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di atas dunia ini akan fana. Ya, kecuali Allah yang akan Istainu bi rabbikum azza wa jalla ala haula wahidun wal amrad katsira tabibu wahid ya maradan nufus sallimu nufusakum ila tabib la tatanahamu fiha wa tansa 'ala Allah. Jadi dikatakan begini, suatu hari begini tentang urusan dunia. Datang seorang badui berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dalam keadaan sakit. Tidakkah engkau ingin mendoakanku? Kata Rasulullah, izhab ila tabib. Pergi ke dokter. Kalau bahasa Arabnya tabib, kalau bahasa kita lama itu tabib, ya, dokter. Kata orang badui ini, ya Rasulullah, bukankah engkau seorang Rasul dan Nabi? Jika engkau angkatkan tangan dan kau tengadahkan wajahmu ke langit, maka Allah akan memberikan apa yang kau minta. Jika engkau meminta kesembuhanku, maka aku sembuh. Kata Rasulullah, Allah telah menitipkan cara sembuhnya manusia itu melalui dokter. Maka ikhtiar dulu. Baru kamu memakai ilmu yang dipakai ilmunya Nabi Ayub. Rabbi masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Maksudnya itu sudah tak ada lagi. Ketika manusia ini berikhtiar, Rasulullah tak mau mendoakan langsung sembuh. Tapi Rasulullah tetap, walaupun ini dunia dianggap sesuatu yang rendah dalam agama, tapi Rasulullah tetap ikhtiar kamu dulu. Ada jalan ikhtiar kepada sesama manusia dengan tidak melupakan Allah. Ada jalannya. Jadi makanya pergilah dulu ke situ. Nanti kalau sudah akhirnya, kalau udah katakan dokter ini sudah stadium sekian yang angkat tangan ini, masih ada jalan. Yang terakhir kita itu minta bertawakal kepada Allah. Itu yang dibaca oleh Nabi Ayub. Rabbi masaniyad dur. Tapi dia tidak meminta kesembuhan. Ya Allah, aku telah ditimpa kemudaratan. Sesungguhnya engkau maha penyayang dari segala yang penyayang. Itu yang diminta. Nah, walaupun kita diajarkan Allahumma rabbin nas, kan kita meminta kesembuhannya, isfi kan, minta sembuhkanlah, gitu ya. Tapi apa yang digambarkan tadi itu adalah bagian dari ikhtiar. Karena hak mutlak penyembuhan itu adalah Allah. Tapi Allah titipkan itu kepada tabib. Jadi kalau kita berurusan dunia ini memang harus ada ikhtiar. Tidak bisa semuanya Nabi saja menyuruh kita berikhtiar sesama manusia, baru kita meminta kepada Allah. Ada ikhtiar dalam perbuatan jalannya. Sama dengan salah strategi. Gerilya itu kan secara ikhtiar untuk melakukan kemenangan. Maka Allah berikan kemenangan itu bagi orang-orang berikhtiar dengan mahabbah. Jadi akhirnya dikatakan dalam kalimat ini oleh Syekh Abdul Qadir ini, in aratal wusul ila manazilihim fa alayka bi tahqiqil Islam thumma tarakazum min zahirin minha wa ma batan. Jadi dikatakan jika kalian ingin mencapaikan perjalanan kalian itu sampai kepada sisi Allah dengan mahabbahna fi manazili fa alayka bi tahqiq, kalian harus meneliti dirikan apa yang telah kalian lakukan. Jika itu sesuatu yang telah engkau lakukan ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka istaghfiruh, mohonlah ampun kepadanya. Summa tarakazum mazahara min wa bawatan, karena istighfar itu akan melepaskan kamu dari masa lalumu yang berdosa. Ya kan? Jadi Allah, makanya Allah ampunkan. Summa zulfi fadlihi wal istighna'u bi qurbihi wa idza sahalaka al istighna' bi qurbihi sabba 'alaikal fadlu. Jikalah betul apa yang kamu niatkan dengan apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, dalam arti at-taufik. Ya, taufik itu kan sesuai apa yang kita lakukan dengan sesuai dengan apa yang dimintakan Allah. Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Maka melalui itulah kamu mendapatkan kemuliaan dunia, dan sesungguhnya dunia itu yang sementara itu, yang sedikit itu akan memberikan dampak kepadamu di akhirat sebagai masa yang sangat panjang. Oleh sebab itu dikatakan dalam kalimat ini, tahtaju ila imani yasiruka fi tariqil haqqi azza wa ila iqani yusbituka fihi tahtaju fi awalus sulukika fi hadzal tariq ila haimanin fil akhirah ilal iman. Jadi dikatakan sesungguhnya keimanan itu memerlukan jalan yang lurus untuk menuju Allah. Keimanan itu pun harus dibarengi dengan pekerjaanmu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, dan keyakinan itu yang akan membuat kamu tetap pada jalan Allah. Makanya begitu kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, didulukan apa? Didulukan ibadahnya daripada memintanya. Ya? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, baru iyyaka nasta'in, meminta. Maka beribadahlah yang baik, baru meminta. Mintanya banyak, beribadahnya kurang. Allah kasih juga, tapi mungkin tidak seberapa. Tapi begitu kita sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada Allah itu berupa ibadah, begitu kita minta, ada sesuatu yang diberi oleh Allah di luar dari apa yang kita pikirkan.
Ini yang diminta mahabbatullah. Makanya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, intinya adalah jika kalian ingin mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Lalu kalau kalian itu memang mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Apa tanda kalian dicintai? Allah mengampuni dosa kalian. Apa tanda kalian diampuni dosa? Allah mudahkan kalian untuk melakukan kebaikan. Maka orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang muhsinin. Itu yang dijelaskan adalah orang-orang yang muhsinin. Jadi orang-orang yang muhsinin itu adalah orang-orang yang soleh. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dengan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Banyak bersyukur, maka kita masuk dalam orang-orang yang saleh. Ini saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat sedikit ini menggebrak ataupun memotivasi kita sama-sama. Fajr Ansar bukanlah yang terbaik, tapi kita sama-sama, karena kebersamaan itu kita melakukan kebaikan, maka Allah ridhoi itu, Allah berkahi tadi. Maka dengan masuk masjid kita itu Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya untuk kita menjadi orang-orang yang baik. Tapi kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf dari segala kekurangan dan apa yang saya katakan tidak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.